Halo boy, kembali lagi bersama gua Kelvin. Di sini gua akan ngejelasin tentang forex buat pemula ya. Di sini langsung aja. Forex itu apa? Forex itu adalah pasar terbesar di dunia untuk memperdagangkan mata uang. Jadi setiap kali kita bepergian ke luar negeri menukar rupiah ke dolar, sebenarnya itu udah bagian dari forex. Bedanya itu di market forex, semua transaksi terjadi secara online, real time, dan nilainya bisa mencapai triliunan dolar setiap hari. Nah, misalnya itu kamu membeli GBP USD di harga 1.2600 dan menjualnya di harga 1.2700. Maka kamu mendapatkan profit dari kenaikan harga tersebut. Jadi misalkan kayak contoh itu kan market naik nih, kemudian kita beli di harga ini di harga 12600, kemudian di take profit di harga 1.2700. Di kenaikan ini kita mendapatkan profitnya. Lanjut, forex adalah pasar finansial terbesar di dunia. Bayangkan, setiap harinya ada transaksi sekitar 7,5 triliun dolar AS, jauh lebih besar dari gabungan semua pasar saham di dunia. Angka ini menunjukkan betapa besar peluang yang ada di forex, karena setiap detik selalu ada jutaan orang yang jual atau beli mata uang di pasar global. Nih, selanjutnya itu tentang pasangan mata uang atau pair. Di dalam trading online, kita tidak hanya bisa memperdagangkan pasangan mata uang, tapi ada juga komoditi seperti emas dan minyak yang terkenal karena pergerakannya yang tajam, serta kripto seperti Bitcoin dan Ethereum yang menjadi tren di era digital. Semua instrumen ini diperdagangkan dengan cara yang mirip, namun masing-masing punya karakteristik dan peluang yang berbeda. Contoh mata uang itu ada Euro USD, GBP USD, USD JPY, AUD USD, dan lain-lain. Kalau di komoditi itu kalau di logam ada XAU USD sama XAG USD. XAG itu silver ya. Di energi itu ada crude oil, dan di kripto itu ada BTC USD yang terkenal, dan Ethereum USD, Ripple, dan lain-lain. Selanjutnya, gue akan bahas tentang waktu trading dan jam pasar. Gue biasanya make 3 sesi. Ada sesi... Gue biasanya make 3 sesi. Pertama ada sesi Asia, sesi Eropa, sama ini New York atau US. Sesi Asia itu dimulai dari jam 4 pagi sampai jam 3 sore. Kemudian sesi Eropa itu dimulai dari jam 2 sampai jam 11 malam. Yang terakhir itu ada di sesi US di jam 7 sampai jam 4 pagi. Nah, kalau kalian masih pemula dan ingin trading di market XAU USD, gue saranin kalian main di sesi Asia. Kenapa di sesi Asia? Karena pergerakannya tidak terlalu volatil. Nah, di sesi London sama sesi US ini pergerakannya yang volatil. Ini khusus buat yang muda, beginner tingkatnya buat main di sesi US. Selanjutnya itu ada tools dan platform trading. Tools dan platform itu apa? Itu adalah aplikasi dan alat bantu untuk menganalisis pasar, mengeksekusi order, dan mengelola resiko dalam aktivitas trading. Pertama itu ada broker. Broker itu apa? Broker itu adalah perusahaan perantara yang menghubungkan trader dengan pasar forex. Fungsinya itu buat akses ke market, menyediakan akun trading, memfasilitasi deposit dan withdraw, memberikan layanan leverage. Contohnya itu ada Agnes, IC Market, XM, Okta, dan HFM, dan lain-lain, banyak banget. Yang kedua itu ada platform atau aplikasi untuk melakukan transaksi forex. Fungsinya buat membuka dan menutup order, membaca chart,
menambahkan indikator, serta mengatur strategi trading. Contoh ada MT5 versi terbaru yang bisa mendukung lebih banyak instrumen. Tools di trading forex itu ada economic calendar yang bisa nampilin jadwal berita, contohnya NFP, CPI, FOMC, itu yang high impact banget. Kedua itu ada news FED, informasi real time yang bisa mempengaruhi harga. Itu bisa dilihat di Bloomberg, Reuters, Forex Factory. Yang ketiga itu ada risk position atau size kalkulator. Itu buat membantu hitung lot dan resiko sesuai dengan modal. Selanjutnya itu ada jenis analisa dalam forex. Pertama ada analisa fundamental. Itu gunanya buat melihat faktor ekonomi, politik, dan berita global. Contohnya data inflasi CPI, suku bunga The Fed, dan NFP. Jika kita trading di market XAUUSD, kemudian data inflasi di negara Amerika itu naik, berarti pergerakan chart di XAUUSD bakalan naik. Di situ kita harus ambil posisi buy. Selanjutnya itu ada analisa teknikal. Analisa teknikal itu analisa berdasarkan chart atau grafik candle, pola harga, dan indikator. Contohnya itu ada support, resisten, moving average, RSI, candlestick pattern. Ini cocok untuk trader harian, day trader, dan scalper. Yang terakhir itu ada analisa sentimen pasar. Itu untuk mengukur arah mayoritas pelaku pasar, optimis atau pesimis. Contoh, indeks dolar di XY, laporan COT, commitment of trader, fear on greed index di crypto. Cocok untuk menentukan arah tren besar. Mindset trading sehat. Nah, di sini selanjutnya gue bakalan jelasin tentang mindset trading sehat. Mindset sehat dalam trading itu penting karena trading sebagai perjalanan panjang. Gunakan uang dingin, terima bahwa loss itu wajar, disiplin dengan rencana, dan selalu kontrol emosi. Dengan mindset ini, trader bisa lebih stabil dan terhindar dari keputusan impulsif. Trading itu maraton, bukan sprint. Jadi fokusin konsisten jangka panjang, bukan cepat kaya. Selanjutnya disiplin dengan rencana, patuhi strategi dan money management. Hanya pakai dana yang siap resiko, jangan uang kebutuhan harian. Apalagi uang minjam kemudian langsung dipakai buat trading. Kontrol emosinya, jangan serakah saat profit, jangan panik saat rugi. Nih, langkah awal untuk memulai. Gimana langkah awal untuk memulai trading forex? Pertama itu bisa pilih broker yang terpercaya, gunakan akun demo buat belajar, rancang strategi dan money management. Mulailah dengan modal yang kecil. Oke, itu sedikit insight dari gua buat kalian trader pemula. See you di next video ya.